itu jadi boleh saja di luar, tapi ada langkah antisipasi berdasarkan pengandaian, yaitu memprediksi. Sehingga kenapa? Supaya nanti acara jangan kalang kabut, tetap kita adakan di halaman, tidak pakai tenda, tapi stop kontak, kabel, speaker sudah dipersiapkan. Ketika berhujan, dalam waktu hanya cukup 2 menit, mubaliknya masuk, hadirin masuk, acara tidak bergerak. Itu namanya langkah antisipasi. Kita mau pergi-pergian, dilihat dong ban serepnya. Andai kan kempes di jalan, apa yang terjadi? Ya kalau kempes di tengah hutan gimana? Nah itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini nggak ada hujan, nggak ada angin, kita sudah mengandai, andai kalau saya sakit bagaimana, yang usaha sedang lancar-lancarnya, badan sedang sehat, kok masih mikir nanti besok makannya bagaimana sih, gimana? Ini kadang-kadang kita tersiksa oleh pengandaian kita sendiri. Jauhkanlah hal itu. Ya sudah, kita pasrahkan saja kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkal. Pokoknya kalau kanker ya silakan kanker lah. Nanti berpengaruh gimana? Ya entah di mamai pucuk tembara mau apa ceplok nasisan. Ya, jadi kita jangan disiksa oleh pikiran-pikiran kita. Itu kekacauan terlalu ada. Dan itu mengganggu kenyamanan. Ya udara pagi, angin sepoi-sepoi basah, lagi nyaman, suara burung berkicau, kita sambil minum kopi di depan rumah, sedang enak-enak. Kok mikir-mikir ke sana-sana sih? Nah yang berbahaya lagi ini, sekarang sang suami lelaki yang setia, ini mengganggu suasana kemesraan juga. Kok ujuk-ujuk istrinya datang-datang kok kantong diperiksa nih, uangnya kemana? Bawa 200, ke pulang sendiri 60, buat apa ini? Sampai ada baju, ada rambut panjang aja di ini, langsung jadi bertengkar. Ayo, sanggup bikin apa ini? Nih, gelem busung beli. Iya, rambut panjang nih, rambut laki, perempuan ini. Ayo, aku. Mah ini nih saya kayak ini rambutnya pakai sakur, santrinya pakai sakur ini nih. Pas saya naik situ tiba-tiba anak-anak sekolah pada naik kopayu, desak-desakan, di situ mengengus beli ngantel, wes ayo ngaku. Mengganggu suasana jam, menyiksa. Tolong janganlah kita menyiksa diri kita sendiri dengan pengandaian-pengandaian semacam itu. Itu apa binatangnya yang mengganggu pikiran kita lagi enak-enaknya menjadi keruh tuh? Itu setan. Ya. Wa anna lau minasyaitan. Lau umpamanya andekan ting bating. Anak ting bating yang kedingin ke. Ada nggak ting bating tuh? Nggak ada. Itu kalimat-kalimat setan semua itu ting bating, andaikan, bila ya Allah ya Rabbi. Udah, pagar doyong apa? Pagar doyong apa? Nggak beruge. Udah sekarang, udah paskan mas. Jadi artinya bahwa kita nggak usah mengandaikan lah, sudah yang sesuai aja. Yang penting secara prosedural kita sudah persiapkan supaya kita jangan mengandai-andai. Mobil itu jangan diparkir di jalan, ya kan? Kita menjadi tidak nyaman. Ya, sholat juga nggak khusyuk. Kenapa? Mobil saya bagaimana kalau dicuri orang? Jadi sebaiknya ya mobilnya ditaruh di garasi, mobilnya dikunci,
garasinya dikunci, garasinya di rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dipagar, pagarnya dikunci, selesai. Pagarnya dikunci, rumah dikunci, garasi kunci, 4 kunci itu tuh. Udah. Setelah itu silakan tidur, fatawakal Allah. Kalaupun pagi-pagi ternyata hilang didobrak maling, ya sudah, itu nasibnya hilang, gitu aja lah. Tapi tidur aja yang nyenyak, sudah pasrahkan ya Allah, tawakaltu ala Allah. Saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting secara prosedural sudah saya selesaikan semua. Jadi setiap hari kita harus mengantisipasi, silakan, tapi juga jangan berlebihan. Gitu. Itu satu yang mengganggu kenyamanan kita dalam menimang-nimang kebahagiaan, karena kita terlalu banyak mengandai-andai. Lanjut, a'til muskilata hajmahat tabi'i wala tudakhim al-hawadisa. A'til muskilata, berikanlah permasalahan itu hajmah tabi'i, pada bentuk aslinya, volumenya berapa, ya, besarannya yang asli, yang tabi'i, yang sewajarnya saja. Wala tudakhimul hawadits, dan peristiwa apapun jangan dibesar-besarkan. Jadi secara proporsional segala persoalan itu kita dudukan pada proporsi yang sebenarnya, jangan dilebih-lebihkan. Artinya ini juga salah satu membangun kedamaian di hati ini, bahwa hanya sekedar persoalan kecil akhirnya dibesar-besarkan. Ini paling kita juga kadang-kadang tidak tahu diri, yang masalah sekecil itu kok dibesar-besarkan banget sih. Persoalannya apa? Hanya karena talangnya tangga nyemprot ke tembok kita. Ya tinggal datang saja dibicarakan, Kang, itu talangnya masuk ke tembok. Lama-lama tembok kita bisa ambrol begini, mah. Bagaimana caranya? Apa dipasang paralon ke bawah? Dibicarakan baik-baik, jangan dibesar-besarkan akhirnya menjadi pertengkaran yang hajmuha, ya, volumenya segitu, digede-gedein sendiri. Ya, sebetulnya dia juga tidak sengaja nyamprotin talang itu ke tembok kita. Ya, dia tidak tahu. Kalau kita laporkan kan mungkin dia juga akan berbaikinya. Kita sebelum apa-apa sudah penuh curiga, udah kayak sengaja kan gitu. Biar saya nggak betah di sini tinggalnya begini caranya. Sering terjadi kan begitu. Ini mengganggu semacam ini. Ini salah psikologis. Kita ini sesungguhnya ketika berpikir secara negatif begitu, itu ya tidak ada yang menjadi penyebab, ya karena diri kita sendiri, karena membesar-besarkan peristiwa itu. Peristiwa cuma segitu kok dibesar-besarkan, bukan main. Hanya gara-gara ini sehari-hari pertengkaran kita, kemarahan kita, kekecewaan kita, itu hanya ada dalam angan-angan kita sendiri. Kita mencipta makhluk-makhluk dalam imajinasi, membuat musuh sendiri, membuat persoalan sendiri. Kalaupun ada kecil dibesar-besarkan, belum terjadi kita sudah menduga-duga, akhirnya kita kapan senengnya kalau begitu. Nah, begini, kita beli mobil, oke, untuk kewaspadaan, okelah kita masukkan asuransi karena mobilnya mobil baru all risk. Artinya dalam kondisi apapun kita dapat penggantian. Ya, mahal harganya tuh. 7 juta sampai 15 juta tergantung mobilnya. Kadang-kadang sampai 50 juta setahun tergantung mobilnya. Artinya itu nggak ada masalah. Itu secara prosedural kita sudah tidak menjadi
tidak ada halangan untuk mengasuransikan. Tetapi kalau seandainya ada orang mengasuransikan buah dadanya, mengasuransikan kakinya, Maradona kan mengasuransikan betisnya. Karena dia ada resiko bisa terjadi kapan-kapan sedang main bola kakinya patah, jadi ada asuransi. Kemudian siapa yang mengasuransikan buah dadanya? Mengasuransikan kopek kaki siapa kan? Penyanyi dari Australia tuh, kan? Siapa yang tahu? Yang suaranya gemerincing kayak suara perak tuh. Nggak ada yang tahu. Yang teteknya gede tuh siapa namanya?